keputusan dari apa yang dikatakan Baris Krim identik dan UGM menyatakan asli, saya nyatakan itu bohong besar karena ijazah itu memang dibuat oleh Eko Sulistyo, aktivis PKI, yang ternyata memang aktivis PKI itu ada gitu loh. Salah satunya Eko Sulistyo. Tidak diduga, memang Eko Sulistyo itu aktivis PKI. Jadi di kalangan kami aktivis, kalau kalian tanya siapa Eko itu pasti akan nyatakan dia aktivis PKI. Jadi memang rezim Jokowi itu tidak lepas dari kegiatan PKI. Buktinya apa? Buktinya ada yang bernama Eko Sulistyo yang memang aktivis PKI yang diduga kuat membuat ijazah palsu Jokowi itu. Karena Juri Ardiantoro ini adalah Ketua KPU DKI Jakarta pada Pilgub 2012 dan beliau saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPUD karena pendaftarannya itu adalah tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2012 ya. Nah, oleh karena itu jika Anda tidak melaksanakan karena duty to act ya atau tugas Anda untuk melaksanakan tersebut, maka kami ingin mengatakan akan terjadi kejahatan dikarenakan melalaikan tugas-tugas ya atau delik by omission. Adalah kok ada dua ijazah ini, pasti salah satu palsu atau dua-duanya palsu. Itu nggak mungkin ada ijazah dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami memasukkan kembali ke Bareskrim ini 4 bukti tambahan. Seperti janji terdahulu bahwa akan terus-menerus kita ajukan bukti untuk mendesak segera pihak Bareskrim menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya sampai kepada membuat surat perintah penyelidikan. Jadi nanti mulai bergerak lah karena buktinya sudah cukup. Pada tanggal 13 Mei yang pertama kita datang ke Bareskrim, kita masukkan 6 buah bukti. Pada tanggal 4 Juni 2026, 5 buah. Jadi sudah 11. Lalu 1 Juli 2026, 5 buah. Dan hari ini kami ajukan 4 buah tambahan. Sehingga total 20 bukti yang sudah kita masukkan ke pihak Bareskrim ini. Dan dari pihak Bareskrim sudah ada jawaban bahwa tadi sebagaimana diantarkan tanggal 2 Juli ya, yang lalu itu sudah sampai ke tingkat Kabareskrim. Kabareskrim akan segera mendisposisi perintah dan sebagainya sebagai tindak lanjut. Berarti memang ini dibaca secara serius gitu ya. Kita berharap tindak lanjutnya sampai kepada surat perintah penyelidikan yang nantinya ke penyidikan dan pihak nama-nama yang kita sampaikan dipanggil, diminta keterangannya. Pada hari ini kita ajukan 4. Apa saja 4 itu ya? 4 itu pertama, ini sebagai penjelasan, video berita kompas.com, Jokowi tunjukkan ijazah kepada relawan Projo dan mantan Menteri Budi Ari di kediaman Jokowi Solo 24 Oktober 2025. Padahal sejak 23 Juli 2025 ijazah yang dimaksud sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita membuat konklusi ada 2 ijazah. Ijazah yang satu dipegang oleh Jokowi dan nanti akan ditunjukkan menurut mantan Menteri Budi Ari itu dan Projo juga yang lain sangat yakin betul ditunjukkan di situ katanya ijazahnya itu. Berarti ada yang dipegang oleh Jokowi. Sementara 23 Juli itu kan Oktober itu sudah disita oleh Polda Metro. Gitu. Sedangkan kami juga gitu kan baik itu tersangka maupun kuasa hukum bulan Desember melihat langsung ada gitu. Jadi kesimpulannya adalah kok ada 2 ijazah ini, pasti salah satu palsu atau dua-duanya palsu. Itu nggak mungkin ada ijazah 2. Itu kan itu yang pertama tuh gitu kan yang disampaikan Pak Bareskrim, tolong periksa dong ini gitu jelas kok itu. Yang kedua ya, video konferensi pers kuasa hukum Jokowi yang menyatakan bahwa Jokowi akan tunjukkan ijazah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi nanti di pengadilan.
dengan ini terbukti tadi. Jadi penguatan ada 2 ijazah ini. Jokowi mengantongi 2 ijazah, yang satu dipegang oleh pihak Polda, yang satu oleh pihak Jokowi. Wih, serius ini, gitu ya. Kemudian kita menduga siapa yang punya lebih kompeten untuk bisa kemungkinan memalsukan. Maka kemungkinan yang punya relasi kuasa Polda Metro Jaya. Karena Polda Metro Jaya itu pernah menangkap 8 orang pemalsu ijazah dari Pasar Pramuka, gitu kan. Oleh karena itu punya hubungan relasional dengan para ahli-ahli pemalsu. Sehingga kalau dipertanyakan antara kemungkinan Jokowi yang bisa memalsukan dengan Polda Metro Jaya, lebih kuat kemungkinan Polda Metro Jaya yang memalsukan. Jangan-jangan gitu kan, yang diperlihatkan kepada kita itu buatan itu. Gitu. Karena pada waktu itu, saya sampaikan saja ini, pada waktu kita melihat Pak Dir Reskrimum, Pak Imanuddin mengatakan, saya akan menyampaikan ini, tapi saya gelisah, nggak bisa tidur katanya. Tuh, jadi sekarang kepikiran oleh kita, kenapa nggak bisa tidur? Gitu kan? Mungkin ada sesuatu yang janggal yang dibuat sebagai alat bukti itu. Nah, Pak Bareskrim periksa Pak Polda Metro, gitu maksudnya. Ini masalahnya serius loh. Jangan-jangan Polda Metro ikut serta terlibat dalam proses pemalsuan. Wih, serius ini. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, podcast Madiloh Margi Syarif dengan Subhan Pala, bahwa salinan ijazah Jokowi di KPUD Solo, di KPUD DKI, dan KPU Pusat perlu otentikasi dengan ijazah analog oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Ini dasar penguatan bahwa nanti salinan ijazah Jokowi itu tidak otentik atau palsu. Maksudnya begini Bapak Ibu ya, yang ada di KPUD Solo masuk. Kemudian itu 2 kali itu, 2005, 2010, 2 tuh. Kemudian KPUD DKI itu kan sekali, hanya 2 tahun tuh usianya, 2012. Kemudian 2014 pusat, 2019 pusat. Jadi ada 5 itu yang dimasukkan. Dan 5 itu semua tidak bertanggal. Yang kita kemarin pada saat kita di sini konvers menyatakan kalau tidak bertanggal itu palsu itu. Itu dibikin di mana? Dugaan terkuat di Pasar Pramuka dibikinnya dokumen-dokumen itu gitu ya. Nah, maksudnya kalau ini Subhan Palal ini sampai mengeluarkan satu gambaran aturan bahwa dokumen tadi harus diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Autentikasinya itu menyangkut karakteristik kertas, karakteristik tinta, kemudian stempel, tanda tangan, gitu kan. Kemudian sampai juga kepada tulisan tangan, gitu ya. Itu tanggal, semuanya juga, ya? Itu di situ mah harus diidentifikasi, autentikasi. Autentikasi itu beda dengan identifikasi. Kepolisian sampai identik, tapi Arsip Nasional sampai otentik. Jadi sebenarnya dokumen yang di KPUD, KPU DKI, KPU Pusat itu harus ditarik dengan analognya yang ada di Polda Metro, kemudian otentikasinya di Arsip Nasional Republik Indonesia. Maka akan ketahuan bahwa dokumen itu tidak otentik. Gitu ya, ini dugaan terkuat kita sehingga kita mendorong Bareskrim untuk segera melangkah. Yang keempat, video podcast wawancara Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra dalam Obor Rakyat Tribun bahwa menurut Mensesnek Prasetyo, Presiden Prabowo mengetahui bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Mensesnek dan Presiden patut diminta keterangan. Dipanggil. Iya, kalau dia itu tahu, kata Mensesnek, ini kata Mensesnek,
tahu Pak Prabowo itu bahwa itu palsu. Berarti Bareskrim harus meminta keterangan kepada Prabowo dan Mensesnek, termasuk kepada Wamensesnek yang namanya Yuri Andriantoro. Itu tadinya ketua KPUD DKI yang diduga kuat di situ mulai terjadi pemalsuan dokumen. Begitu pemalsuan dokumen itu waktu gubernur. Nah, KPUD-nya itu Yuri Andriantoro yang kemudian menjadi Wamensesnek. Jadi ada Mensesnek, Wamensesnek, dan Presiden Prabowo. Wih, masalah besar ini. Dan yang terakhir lagi, Yuri Andriantoro itu menjadi ketua KPU pusat juga waktu zaman Jokowi. Menggantikan Husni Malik yang meninggal misterius itu meninggalnya. Almarhum, ya kan? Karena bisul-bisul, merembet katanya bakteri, meninggal dalam waktu yang cepat. Aneh itu. Digantinya oleh Yuri Andriantoro. Itu yang jadi Wamensesnek. Jadi ini adalah skandal besar dalam konteks berbangsa bernegara kita yang terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo. Terakhir kalimatnya ya. Dengan tambahan bukti ini, kiranya Bareskrim Mabes Polri dapat segera menerbitkan surat perintah penyelidikan segera. Karena ini sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda. Ini bukti-bukti yang sangat kuat. 20 bukti sudah kami ajukan. Maka saatnya Bareskrim mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Jakarta 15 Juli hari ini yang mengadukan Rizal Fadilah SH, Rustam Effendi, Haji Heru Purwanto SH. 3 saja yang mengajukan, tapi kita mewakili bersama dari tim pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah yang kita masukkan barusan, dan itu menjadi sesuatu yang menggerakkan roda Bareskrim untuk segera melangkah. Oke, jadi ini kita bergerak namanya TPIP, Tim Pemburu Ijazah Palsu. Nah, sedikit mungkin dari pelapor juga sekarang ini yang hadir, Pak Haji Heru, monggo biar sebentar disampaikan. Baik, makasih. Habis itu Rustam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu pengadu masyarakat di sini menyampaikan sekaligus mewakili WeWatch. Jadi kita lihat bahwa semua bukti ini sebenarnya sudah beredar di mana-mana, sudah di media dan orang sudah tahu semua. Kami di sini hanya mengkompilasi dan menyampaikan secara resmi, secara formal ke Bareskrim agar Bareskrim menindaklanjuti fakta ini. Jadi kami tunggu bagaimana sikap dan agresivitas dari Mabes Polri agar fakta-fakta ini menjadi suatu hal yang menjadikan alat bukti yang bisa diangkat proses. Dan kemudian ada 3 nama yang perlu kita sampaikan di sini. 3 nama itu mohon dengan hormat agar dipanggil untuk diperiksa, yaitu Pratikno, Joko Widodo, dan Eko Susiano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada Rustam Effendi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan dari saya, sudah banyak dijelaskan oleh Kang Rizal Fadilah, Bang Azam, dan lain-lain. Saya cuma berharap kepada institusi Polri, terutama Bareskrim Mabes Polri, segera menindaklanjuti laporan kami atas nama-nama Eko Sulistyo, Pratikno, dan Joko Widodo. Karena apa? Diduga kuat orang inilah yang membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Nanti akan berkembang ke nama-nama lain yang mungkin nanti akan saya sodorkan nama-nama itu yang memang mengakui bahwa dia ikut bersama Eko Sulistyo ke Pasar Pramuka untuk membuat ijazah palsu Jokowi itu yang mukanya tidak mirip dengan Jokowi. Artinya memang keputusan dari apa yang dikatakan Bareskrim identik dan UGM menyatakan asli, saya nyatakan itu bohong besar. Karena ijazah itu memang dibuat oleh Eko Sulistyo, aktivis PKI yang ternyata memang aktivis PKI itu ada gitu loh. Salah satunya Eko Sulistyo. Tidak diduga, memang Eko Sulistyo itu aktivis PKI. Jadi di kalangan kami aktivis, kalau kalian tanya siapa Eko itu pasti akan nyatakan dia aktivis PKI. Jadi memang
rezim Jokowi itu tidak lepas dari kegiatan PKI. Buktinya apa? Buktinya ada yang bernama Eko Sulistyo yang memang aktivis PKI yang diduga kuat membuat ijazah palsu Jokowi itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada sidang PMH ya, perbuatan melawan hukum. Nah, ini kebetulan yang hadir. Monggo, silakan. Ini Nah. KPU kan tidak hadir, diminta Ya. hadir. Habis ini baru sebentar aja. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa laporan dari Rizal Fadilah dan Rizal Fadilah CS ya. Saya katakan Rizal Fadilah CS ini adalah laporan yang kedua ya. Ya, yang kedua. Ini laporan yang kedua. Ya, laporan yang kedua. Nah, terus kemudian tentu melihat profesionalitas dari Bareskrim, saya yakin Bareskrim akan segera melakukan langkah-langkah hukum. Paling tidak Bareskrim harus segera melakukan lidik. Ya. Penyelidikan dan penyidikan harus segera dilakukan. Karena biar bagaimanapun juga masyarakat masih mempercayai kepolisian dalam hal ini Bareskrim untuk menindaklanjuti laporan dari kawan-kawan Rizal Fadilah CS ini. Mudah-mudahan Bareskrim segera mengambil langkah-langkah hukum yang bermanfaat untuk kita semua. Paling tidak ini bisa menjadi untuk mendapatkan satu kebenaran, karena di beberapa tempat pun di pengadilan, terutama di Pengadilan Jakarta Pusat, kami pun sedang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya dari Bonatua Silalahi, itu yang menyangkut masalah legalisir ijazah Jokowi ya. Ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya Bu Guru. Oh, silakan. Prof, silakan. Sebentar aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat permasalahan ini dari sudut pandang sebagai akademisi dan sebagai yang mendalami masalah ekosistem. Saya sebagai tenaga pendidik, sebagai dosen sudah 45 tahun lebih. Mulai karir saya dari kepala biro akademik, wakil rektor sampai ketua sekolah tinggi. Jadi saya memahami betul proses seseorang itu mulai dari mendaftar sampai dia itu yudisium, kemudian wisuda. Kemudian di mana dokumen itu disimpan ya. Kalau dulu memang tidak begitu baik arsipnya, tapi sekarang sudah, kita ada pangkalan data di Dikti. Jadi langsung terjadi. Tapi dari seluruh proses yang saya amati, sejak munculnya permasalahan ini saya gundah sekali. Nah makanya dengan saya hadir pada hari ini, kita harapkan Bareskrim berbuat yang baik untuk itu. Karena saya adalah salah satu murid dari Kapolri Awaludin Jamin. Tahun 76 saya dikirim ke Eropa untuk belajar mengenai bagaimana kita melakukan administrasi yang baik. Ingat, Hugeng itu adalah panduan kita di dalam menegakkan kebenaran. Jadi polisi, jagalah marwahnya. Dan kita harapkan tidak panjang lebar, pengalaman saya sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai mantan ya PR di PLN, BUMN terbesar dan Vice Presiden di PLN. Jadi kita hidup ini mari mengabdilah untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang telah dimosikan oleh Muhammad Natsir, Perdana Menteri dan pencetus NKRI yang luar biasa ini. Dari saya sekian, sekali lagi himbauan terhadap Polri, jagalah marwah Anda ini. Saya juga dari keluarga Polri. Ada jenderal keluarga saya, ada perwira, dan ada tamtama. Ya, jadi kita ini semua harus berjuang untuk kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, untuk yang sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Bravo Mabes Polri, tegakkan keadilan. Terima kasih, Prof. Merdeka! Allahu Akbar! Ya, kita lanjutkan Mbak Kurnia. Beliau ini adalah advokat juga dan beliau juga dijadikan tersangka dalam kasus yang tidak jelas. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami selaku TPIP pada hari ini menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban keseriusan kami melaporkan peristiwa ini, bahwa hari ini merupakan kedatangan kami yang keempat ke Bareskrim. Setelah kami melaporkan pada tanggal 13 Mei 2026 dengan membawa 6 bukti, kemudian datang kembali pada tanggal 3 Juni dengan membawa 5 bukti, dan terakhir kemarin kami datang 1 Juli dengan membawa 5 bukti. Hari ini kami membawa 4 bukti, ya, sehingga total ada sekitar 20. Kami mengatakan yang sudah disampaikan secara panjang lebar oleh abang kami Rizal Fadilah tadi, bahwa sebenarnya sudah banyak bukti-bukti, ya, seperti pemberitaan dari kompas.com, ya, kemudian ada wawancara-wawancara dengan berbagai podcast, ya, dan selain sebagainya. Di antara yang demikian itu ada satu yang paling menarik, yaitu kesaksian dari mantan BIN yang bernama Sri Rajasa Chandra. Dalam podcastnya bersama Madilog dengan hostnya Margi Sarip, mengatakan bahwa sesungguhnya Presiden dan Mensesnek tahu. Kalau Presiden tahu, itu berarti Presiden Prabowo Subianto. Mensesneknya adalah Bapak Prastio Hadi, ya. Bahkan Wamensesneknya kala itu pernah menjadi ketua KPU, ya, dalam rangka Pilgub DKI, ya. Pilgub DKI tahun 2012, ya. Pada saat itu Wamensesnek hari ini ada 2 orang, yaitu Bapak Bambang Eko Suharyanto, tentu bukan ini yang dimaksud, tapi satunya lagi yaitu Bapak Juri Ardiantoro, ya. Oleh karena itu, hendaknya mulailah membuka diri, ya, untuk seterang-terangnya membuka kejujuran ini bagi masyarakat. Karena apa? Karena Juri Ardiantoro ini adalah Ketua KPU DKI Jakarta pada Pilgub 2012, dan beliau saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPUD, karena pendaftarannya itu adalah tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2012, ya. Nah, oleh karena itu, jika Anda tidak melaksanakan karena duty to act, ya, atau tugas Anda untuk melaksanakan tersebut, maka kami ingin mengatakan akan terjadi kejahatan dikarenakan melalaikan tugas-tugas, ya, atau delik by omission delik, ya, karena pembiaran dan tidak melaksanakan tugas, dan ini adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan agar rakyat Indonesia pelan-pelan sudah mulai terbuka. Silahkan Anda simak detik demi detik. Kami TPIP mencintai Indonesia dan kami akan membuka ini dengan seterang-terangnya. Oleh karena itu tidak hanya membutuhkan kami, tapi membutuhkan sinergi antara kami dan tentu saja Presiden Republik Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ya, untuk terakhir, kalau kita bicara TPIP, tim pemburu ijazah palsu, ini ada hubungan juga dengan TPUA. Dan selain dari itu juga ada hubungan dengan TAKA, tim anti kriminalisasi, ya. Satu lagi Pak Mur, ya. Pak Mur sedikit aja. Boleh. Ini Jenderal Marsikal nih Pak Mur, sedikit aja disampaikan Pak Mur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan, untuk sekian kalinya kami datang ke Bareskrim dalam rangka kita ingin membongkar ijazahnya Jokowi. Sekarang sudah ada TPIP. TPIP itu apa? Tim Pemburu Ijazah Palsu. Kalau dulu kita masih pemburu ijazah Jokowi, sekarang kita yang pemburu ijazah palsunya Jokowi. Jadi kita yakini bahwa Jokowi punya ijazah adalah palsu. Saya tadi barusan bersidang di Jakarta Pusat dalam rangka kami menggugat KPU Pusat, KPU DKI, KPU Solo, Bawaslu Pusat, Bawaslu DKI, Bawaslu Solo, dan 2 dekan Fakultas Kehutanan serta rektor. Jadi ada 9 yang kami gugat. Kenapa kami gugat? Karena ijazah yang dipakai oleh Jokowi ketika mendaftarkan diri menjadi calon wali kota Solo 2005-2010, kemudian calon gubernur 2012, selanjutnya calon presiden 2014 dan 2019, itu menggunakan ijazah yang kami punya fotokopinya. Kami dapat dari KPU. Dari fotokopi yang kita lihat, yang kami temui, itu sama fotonya, dan itu jelas secara persyaratan legalisasi tidak memenuhi syarat. Oleh karena itulah kenapa kami gugat. Mestinya KPU tidak bisa menerima itu, tidak bisa menerima persyaratan yang
legalisasinya tidak memenuhi syarat. Karena sesuai dengan Undang-Undang 30 2014 di pasal 73, di situ ditentukan bahwa setiap legalisasi ijazah harus ada tanggal, tanda tangan dan sebagainya. Itu tanggalnya tidak ada. Itu sudah jelas bahwa itu melanggar aturan. Nah, dari yang kami terima dan ini kami dapatkan semuanya dari peneliti kita, Bung Bonatua, yang sudah diterbitkan bukunya bahwa menyatakan Jokowi tidak punya ijazah. Nah, ini ijazahnya sama semuanya. Dari Solo, wali kota, DKI, gubernur, kemudian presiden, sama ijazahnya. Dan ijazah yang dipakai jelas palsu. Kenapa saya bilang palsu? Karena fotonya bukan foto Jokowi. Ya, fotonya bukan foto Jokowi. Dia jelas kelihatan dari berbeda. ya, pakai kacamata, Kumis, berkumis, bibir tebal, gigi pun beda sama Jokowi yang Telinga, sebenarnya. hidung. Telinga, dan kalau bilang wajahnya tuh pasti berbeda. Ini sudah menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Oleh karena itulah kami selalu membersamai, kami dari EPP TNI maupun dari GMKR membersamai tim pemburu ijazah palsu. TPIP yang saat ini memberikan lagi bukti ya. Berapa bukti? 20 bukti. Untuk apa? Untuk supaya Barreskrim bisa menindaklanjuti. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menghimbau Pak Kabar Reskrim, tentunya juga Kapolri, tunjukkanlah profesionalisme Polri. Tunjukkanlah bahwa Polri sudah reformasi. Ya, kita harapkan polisi harus reformasi. Kita tunggu, kita lihat dan kita minta yakinkan kepada halayak bahwa polisi sudah mereform dirinya sehingga menjadi polisi yang profesional. Melaksanakan ini sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Kami harap seperti itu sehingga kita semua rakyat Indonesia tidak gaduh. Kita sudah dipecah belah oleh namanya Jokowi karena ijazahnya. Kalau Jokowi punya jiwa negarawan, mestinya beliau datang tunjukkan ijazahnya. Kalaupun ijazah memang palsu, udahlah minta maaf pada bangsa kita. Kita bangsa pemaaf. Tapi kita sudah tidak gaduh lagi mengenai ijazah ini. Ini bertahun-tahun habis waktu kita untuk mengurusi ijazahnya Jokowi yang palsu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi pada rekan media. Ya, jadi kami masih tersisa ya TPUA ini ada saya sebagai Sekjen, ada Mbak Kurnia sebagai Bedum, dan ada Rizal Fadila sebagai Wakil Ketua Umum. Begitupun juga kita sebagai penasihat hukum TAKA. Dan ini kebetulan ada TAKA juga penasihat hukumnya, karena ini berjuang satu bagian. Silakan Mbak Susi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim TAKA yang selalu membersamai di mana di situ ada kegiatan yang mana yang ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tetapi kami akan tetap tegak lurus memperjuangkan kebenaran. Selain itu kami mohon kepada Bapak Kabar Reskrim bahwa berkas ini sudah yang menurut informasi tadi sudah masuk dan sudah ada di sejak tanggal 12 Juli sudah ada di meja Bapak. Tolong Pak segera diperiksa, segera proses sebagaimana mestinya menurut SOP ya Pak, SOP dari pihak kepolisian sesuai dengan hukum acara dan Perkap. Intinya permasalahan ini kalau tidak segera dibuktikan kebenarannya, apakah betul ijazah itu asli atau palsu, selamanya masyarakat akan tetap terus berjuang memburu ijazah palsu. Seperti halnya dengan tim pemburu ijazah palsu TPIP, dan kami selaku penasihat hukum atau kuasa hukum dari TAKA tetap akan membersamai sampai kapanpun selama perjuangan ini tegak lurus untuk kebenaran. Demikian, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.